Saudaraku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan kita diberi kehidupan, kesehatan, dan pasti ada banyak rencana yang ingin kita lakukan hari ini. Seperti biasa, saya ingin sampaikan renungan singkat yang dalam 2 renungan terakhir ini saya bicara mengenai kewaspadaan. Dan kali ini saya beri judul, waspadalah terhadap segala ketamaan. Diambil dari Lukas pasal 12, ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Saudara yang kasih, teks kita berbicara tentang kewaspadaan terhadap apa yang namanya ketamaan. Sekarang kita hidup di zaman yang sangat modern dengan segala kemudahan. Pada waktu saya kecil, di tahun 50-an, 60-an, kalau bapak saya ingin menyampaikan suatu pesan kepada seseorang tetangga atau saudara yang barangkali jaraknya bisa dijangkau oleh jalan kaki, maka bapak saya akan menyuruh saya untuk menyampaikan pesan atau permintaan kepada orang tersebut. Dan akhirnya saya harus pergi jalan kaki menyampaikan pesan atau permintaan bapak saya kepada orang yang dimaksud. Dan itu sangat biasa. Tetapi tidak terjadi seperti itu di zaman kita. Karena zaman kita sekarang, kita telah dimanjakan oleh berbagai fasilitas yang sangat memudahkan. Salah satunya adalah alat komunikasi. Sangat lazim kita memakai handphone yang sangat mudah untuk menghubungi sesama, mengirimkan pesan kepada sesama, meminta sesuatu kepada sesama. Dan karena ada handphone, ada berbagai hal yang kita bisa pakai di handphone itu. Ada WhatsApp, ada SMS, bahkan kalau dikembangkan bisa ada Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, karena faktor ini, maka kita sudah sangat biasa dengan media sosial. Kita sangat biasa menonton televisi. Kita sangat biasa melihat hal-hal yang wah, yang aduhai. Kemudian, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu akan menjadi pupuk bagi manusia yang notabene hatinya memang sudah diwarnai ketamaan. Sehingga manusia dalam konteks zaman kita sekarang menjadi sangat tamak. Kita membaca, kita mendengar di berbagai media, orang-orang yang gajinya besar, yang fasilitas yang diterimanya, aduhai, orang-orang itu masih mengejar apa yang namanya kekayaan lebih dengan cara melakukan korupsi, dengan cara menerima gratifikasi untuk menggratifikasikan hatinya, memuaskan hatinya. Dan karena itu, saudaraku, menjadi sangat lazim dalam konteks dunia kita, ketamaan merajalela. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita waspada terhadap segala ketamaan. Karena kalau hati manusia itu tamak, dia akan lupakan firman Tuhan. Dia abaikan etika dan tata krama. Dia tempuh berbagai cara yang tidak terpuji dan menyakiti hati sesama. Nah itu saudaraku, kalau kita bisa hidup, ada makanan sekedarnya cukup, ada tempat kita bernaung, ada pakaian kita kenakan. Mengapa kita harus bingung dengan cari makan di hotel bintang 5 misalnya? Ya cukuplah makan di rumah, nasi, sayur, tahu, tempe, telur. Atau kalau kita bisa pakai baju dengan harga 200.000, mengapa harus cari baju harganya 4 juta? Kalau kita punya istri dan istri kita seperti biasa wanita selalu bawa tas, mengapa harus bingung dengan mencari tas mahal? Kenapa tidak tas dengan harga 400.000? Kenapa harus cari yang 40 juta? Nah, saudara, sekali lagi, hal-hal itu terjadi karena kita melihat, menonton, kita terbuai, dan akhirnya sekali lagi, apa yang kita lihat itu memupuk ketamaan hati. Tuhan Yesus katakan, waspadalah akan segala ketamaan. Karena saudaraku, kita hidup di dunia ini tidak abadi. Hidup kita akan dibatasi, pada waktunya akan tinggalkan dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Karena itu selama kita hidup, mari kita hidup dengan rasa hormat takut kepada Tuhan, dengan selalu peduli kepada sesama, sehingga kita punya hati untuk bersyukur, berterima kasih, apapun yang Tuhan beri kepada kita. Kita waspada terhadap segala macam ketamaan. Dengan demikian maka kita bisa menjadi manusia yang layak, patut di hadapan Tuhan, selalu diwarnai dengan syukur, hormat kepada Yang Maha Luhur, diwarnai dengan kasih dan peduli kepada sesama. Karena itulah
gaya hidup yang diajarkan Tuhan Yesus. Sekali lagi, dunia ini bukan tempat permanen kita. Waspadalah akan segala ketamaan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Tolong kami semua supaya kami selalu punya hati untuk bersyukur, supaya kami waspada terhadap segala ketamaan, supaya kami melakukan hal yang terpuji dan baik, yang layak dan patut sebagai orang beriman. Menolong kami semua. Menolong juga negeri kami, supaya negeri kami diberkati dan maju. Masalah korupsi dan ketidakadilan yang masih banyak terjadi, Tuhan tolong pemerintah untuk mengatasi. Tuhan berkati kami semua hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara.